Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda dalam mengakhiri pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil mempertahankan keperkasaannya sekaligus kembali mengamankan level psikologis di posisi 6.500-an. Performa positif ini menjadi tren lanjutan atas aksi bullish yang sedang terjadi pada perdagangan di hari sebelumnya. Usai sebelumnya, indeks cukup struggle dan bergerak volatile pada perdagangan tengah pekan. Meski tekanan isu dari pasar global cukup kuat, yang datang dari proyeksi kebijakan The Fed terkait suku bunga acuan, serta kelanjutan perang antara AS dan Israel melawan Iran, faktanya bursa saham domestik terbukti cukup adem ayem dengan tersedianya sejumlah katalis positif yang siap menopang IHSG dalam posisi aman. Lalu dengan kondisi pasar yang cukup kondusif ini, strategi dan pendekatan apa saja yang sekiranya telah Anda siapkan demi dapat memaksimalkan peluang cuan yang telah tersedia di pasar sehingga dapat diraih dengan seoptimal mungkin. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Jumat 21 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com termasuk juga Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Utang AS resmi tembus 40 triliun dolar AS, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kita akan membahas kabar terkini dari dunia internasional. Yang lebih tepatnya datang dari Amerika Serikat yang baru saja mencatatkan sejarah dalam hal besaran utang negaranya, yang telah mencapai 40 triliun dolar AS atau sekitar 712 ribu triliun rupiah, yang sekaligus menjadi capaian utang tertinggi dalam sejarah negeri Paman Sam. Minat pembaca setia IDX Channel atas fakta tren pembengkakan porsi utang AS tersebut rupanya masih demikian besar, yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa trafik keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi, hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Associated Press pada Kamis 20 Agustus 2026 telah melaporkan bahwa rekor utang ini lebih banyak didorong oleh pengeluaran pertahanan, program sosial seperti jaminan sosial dan juga Medicare, serta pembayaran bunga utang. Rekor ini tercatat hanya berselang 5 bulan usai utang nasional AS telah menembus rekor sebelumnya, yaitu sebesar 39 triliun dolar AS pada Maret 2026 lalu. Sedangkan 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada Oktober 2025, angkanya masih berada di level 38 triliun rupiah. Dengan kata lain, neraca utang AS secara konsisten bertambah sekitar 200 miliar dolar AS di setiap bulannya, atau bertambah 2 triliun dolar AS dalam 10 bulan terakhir. Meski demikian, menurut juru bicara Gedung Putih, Kus Desai, pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah fokus pada upaya pengurangan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dalam pengeluaran pemerintah federal, sambil secara bersamaan mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mendorong rasio utang agar dapat bergerak ke arah yang benar. Meski demikian, walaupun pihak Gedung Putih telah menggaransi bahwa kondisi masih cukup terkendali, namun sejumlah spekulasi mulai bergulir di kalangan pelaku pasar terkait langkah lanjutan yang bakal ditempuh oleh pihak AS. Seperti opsi memperbesar anggaran atas rencana beli kembali atau buyback obligasi yang bakal dilakukan oleh Departemen Keuangan, hingga respons lanjutan dari Bank Sentral AS, Federal Reserve alias The Fed, dalam menyikapi kondisi tersebut. Masuk ke berita kedua, Goldman Sachs prediksi The Fed tahan suku bunga pada September 2026. Masih berkutat pada pembahasan kabar terbaru dari pasar global dan juga dinamika terkini yang terjadi pada The Fed, kini kabar datang dari salah satu lembaga keuangan internasional, Goldman Sachs, yang menyampaikan analisisnya terkait peluang arah kebijakan The Fed terkait suku bunga acuan yang bakal diterapkan dalam menjaga stabilitas inflasi di negeri Paman Sam. Ya, sebagaimana dilansir oleh Bloomberg pada Kamis 20 Agustus 2026, pihak Goldman Sachs meyakini kecilnya peluang bagi The Fed untuk mengambil sikap menaikkan suku bunga pada September 2026 mendatang. Keyakinan tersebut didasarkan pada data dan fakta terkait posisi inflasi terkini di AS yang relatif stabil dan bahkan menunjukkan tren penurunan yang cukup berarti. Dalam laporan terbarunya, pihak Goldman Sachs mengutip serangkaian data ekonomi yang kurang memuaskan, di antaranya terkait penjualan retail yang lesu, serta angka pekerjaan yang kurang mengembirakan. Dengan data 2 bulan terakhir terkait pekerjaan dan dinamika inflasi yang jauh lebih lemah, Goldman Sachs menilai sulit untuk melihat The Fed sebagai pembuat kebijakan yang pro pelonggaran kebijakan moneter bakal beralih pada sikap menaikkan tingkat suku bunga. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Kemhan berencana kembangkan Bandara Kertajati jadi pangkalan udara dan bengkel pesawat tempur.
Selanjutnya dari pembahasan terkait dinamika global, kita akan kembali beranjak ke dalam negeri, di mana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tengah mengkaji wacana pengembangan Bandara Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas pendukung bagi TNI Angkatan Udara. Upaya pemanfaatan tersebut rencananya bakal dilakukan dengan mengubah peruntukan Bandara Kertajati guna diproyeksikan tidak hanya sebagai pangkalan udara, namun juga sekaligus sebagai fasilitas perawatan atau maintenance, repair, dan overhaul atau alias MRO bagi armada pesawat milik TNI AU. Dalam hal ini pihak Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa nantinya keberadaan Bandara Kertajati tidak hanya diperuntukkan bagi pesawat angkut, melainkan juga diproyeksikan untuk dapat mendukung kebutuhan pemeliharaan armada TNI AU dengan jenis pesawat tempur. Namun demikian, meski sejumlah rencana pengembangan dan pengalihan peruntukan Bandara Kertajati telah mulai disusun, pihak Kementerian Pertahanan memastikan bahwa seluruh proses pengembangan tersebut bakal dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan program perencanaan strategis dan kebutuhan TNI yang telah disusun sebelumnya. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. BI bakal ubah batas harga saham minimum dari Rp50 menjadi Rp1 per saham. Dari kabar nasional dan program pemerintah terkait pemanfaatan aset nasional, kita beranjak ke informasi terkait ekosistem pasar modal sendiri, di mana PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dilaporkan tengah mengkaji opsi perubahan batas minimum harga saham yang diperdagangkan di pasar reguler dan juga pasar tunai. Ya, jika dalam sistem yang telah berlaku saat ini, harga saham minimum telah ditetapkan sebesar Rp50 per saham, maka ke depan BEI bakal menurunkannya hingga menjadi Rp1 per saham. Menurut Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrick, langkah perubahan tersebut dilakukan guna memberikan ruang likuiditas yang lebih luas, sekaligus meningkatkan proses price discovery di pasar. Terkait rencana perubahan ini, menurut Jeffrey, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam ekosistem pasar modal nasional, di antaranya dengan berdiskusi dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau API dan juga Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMEI, guna mendapat masukan sekaligus sudut pandang objektif dari kalangan pelaku usaha. Masuk pada berita kelima, BEI bakal turunkan batas minimum harga saham jadi Rp1 per saham. GoTo, Dada bakal lebih mudah ditransaksikan. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kita masih akan kembali membahas terkait rencana Bursa Efek Indonesia atau BEI yang bakal menurunkan batas minimum harga saham di seluruh pasar, termasuk pasar reguler dan juga pasar tunai menjadi Rp1 per saham. Selama ini saham yang dapat ditransaksikan di pasar reguler memiliki batas bawah di level Rp50 per saham. Sedangkan transaksi saham di pasar negosiasi, termasuk saham di papan pemantauan khusus, masih bisa turun di bawah Rp50 per saham. Menurut Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrick, inisiatif untuk menurunkan batas bawah harga saham ini sengaja ditempuh demi memberi kesempatan bagi saham-saham di harga Rp50 per saham agar dapat ditransaksikan serta mewujudkan price discovery yang lebih baik. Seperti juga telah dijelaskan dalam berita sebelumnya, dalam menggagas rencana tersebut, pihak BEI telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota ekosistem pasar modal nasional, seperti Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau API, dan juga Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMII. Tak hanya itu, pihak BEI juga dikatakan oleh Jeffrey telah berkomunikasi dengan kalangan investor asing. Mengingat sejumlah saham konstituen indeks global MSCI dan FTSE seperti saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo selama ini cukup sulit ditransaksikan karena lebih banyak investor yang lebih memilih untuk mengambil posisi jual. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.